Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta Matsama siswa-siswi baru MAN Bandung Barat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan saya pada materi mengenai pendidikan inklusif. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusif. Mengapa kita membahas ini? Karena di madrasah kita, di Madrasah Negeri Bandung Barat, sekarang ada program pendidikan inklusif. Agar lebih jelas apa itu pendidikan inklusif, mari kita bahas bersama-sama. Apa itu pendidikan inklusif? Di sini sebutkan bahwa yang nama dengan pendidikan inklusif adalah kurikulum anak tanpa kebutuhan khusus, pembelajaran sekolah reguler, adaptasi penilaian anak berkebutuhan khusus, sarana prasarana sekolah reguler menerima anak berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, baik anak tanpa kebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus, melalui adaptasi kurikulum pembelajaran, penilaian dan sarpras. Jadi yang namanya pendidikan inklusif adalah jadi madrasah itu memiliki kurikulum yang dikhususkan atau yang disiapkan kurikulumnya itu untuk anak yang tanpa kebutuhan khusus, ataupun sekolah yang atau madrasah yang menyiapkan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, baik kurikulumnya, baik sarana dan prasarananya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu diterima di sekolah di madrasah ini, atau kita disebutnya madrasah ini kita madrasah reguler, karena memang madrasah ini hanya awalnya artinya sekolah ini menyiapkan kurikulumnya yang khusus untuk anak tidak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian karena ada program sekolah inklusif, maka madrasah pun atau sekolah pun menyiapkan kurikulum yang disiapkan untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga anak yang berkebutuhan khusus tidak harus ketika daftar di sini diterima. Jadi tidak harus dia sekolahnya ke sekolah yang luar biasa atau khusus yang menyiapkan atau mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik kurikulumnya, kemudian pembelajarannya, penilaiannya dan sarprasnya itu disiapkan bagi anak yang berkebutuhan khusus maupun anak yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi itu disebut pendidikan inklusif. Misalnya nih, ada anak yang memiliki misalnya penglihatannya itu punya masalah, misalnya jaraknya pendek. Nah, itu kan kalau sekolah yang tidak menyiapkan sekolah inklusi, maka anak itu akan tertinggal kalau misalnya diterima di sekolah itu. Tapi karena madrasah ini misalnya atau sekolah ini memiliki program pendidikan inklusi, maka anak itu diterima, kemudian sudah disiapkan baik kurikulumnya, kemudian cara pembelajarannya, penilaiannya dan sarprasnya. Itu yang disebut dengan pendidikan inklusif. Kalau kita lihat dari sejarahnya, pendidikan inklusif ini ada lintasan sejarahnya, atau ada masa-masa gitu yang dilewati ketika mau merintis adanya pendidikan inklusif. Yang kalau lihat di sini, lihat di slide-nya, di situ ada masa penolakan ya. Masa penolakan itu berarti sekolah yang biasa, yang reguler, yang hanya mendidik orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus, maka ada penolakan, jadi ditolak, tidak mau. Jadi mereka beranggapan kalau yang berkebutuhan khusus silahkan saja dididik di sekolah luar biasa gitu. Nah, kemudian setelah itu dengan berbagai usaha yang dilakukan, maka ada masa penerimaan, bolehlah gitu. Jadi mulai anak-anak yang berkebutuhan khusus ini diterima, kemudian mereka tapi setelah itu pun masih sebagai objek yang dikasihani tanpa ada pemberdayaannya lah. Kalau ini mah bolehlah karena kasihan gitu. Nah, tapi tidak diberdayakan gitu, belum optimal gitu ya, belum. Kemudian ada masa penerimaan pendidikan secara inklusif. Kemudian
diterima, misalnya dididik, ada lembaganya mah, tapi secara eksklusif. Jadi dididiknya atau diajarnya oleh pendidikan yang khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Yaitu kalau kita tahu sekarang ada SLB ya, sekolah luar biasa. Nah, kemudian setelah melewati masa-masanya, akhirnya kemudian gagasan untuk menerima anak yang berkebutuhan khusus bagi madrasah atau sekolah yang reguler yang hanya mendidik siswa-siswi yang normal gitu, yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, mulai di situ ada penerimaan, kemudian diberdayakan, maka setelah itu disebutlah dengan istilah pendidikan inklusif. Jadi ini perjuangannya lumayan yang dilewati untuk sehingga ada pendidikan inklusif itu lumayan lama gitu ya, lumayan butuh perjuangan yang berat juga, sehingga sekarang muncullah ada namanya pendidikan inklusif. Latar belakang mengapa adanya atau gagasan pendidikan inklusi, yaitu yang khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, disebutkan di situ bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Nah, jadi berangkat dari situlah maka kemudian pendidikan inklusif ini terus dilaksanakan, terus digaungkan. Dan kemudian selain latar belakangnya adalah Undang-Undang Dasar, kemudian mungkin secara lokasi nih, pendidikan SLB sekolah luar biasa ini biasanya mungkin setiap kabupaten hanya 1 atau 2, begitupun tempatnya jauh gitu ya, dan biasanya hanya adanya di daerah kota gitu ya. Yang saya tahu dulu misalnya adanya di kota Bandung gitu ya, di kota Bandung itu pendidikan sekolah luar biasa. Walaupun sekarang dari mulai 2011 ke sini itu mulai ada yang saya tahu ya, dari 2011 ke sini banyak di kabupaten-kabupaten juga digagas bahkan didirikan sekolah-sekolah yang luar biasa itu yang baru gitu. Padahal nih sebaran anak berkebutuhan khusus ini, jadi biasanya gini, karena SLB-nya di kota, padahal di desa juga tidak sedikit ya, di kecamatan-kecamatan juga tidak sedikit anak berkebutuhan khusus ini gitu. Jadi mereka mendapatkan kesulitan. Jadi kalau ke sekolah reguler mungkin mereka kurang diterima. Kemudian kalau ke SLB mereka juga jauh. Nah, itu mungkin yang melatar belakangnya mengapa ada pendidikan inklusif ini. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 mengenai pasal pendidikan ya, sistem pendidikan nasional. Di pasal 15 disebutkan pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi sekolah inklusif ini atau anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak yang misalnya punya intelijensia rendah, tapi anak yang memiliki intelijensia tinggi dan lebih cerdas atau sangat cerdas pun, atau kecerdasan luar biasa bisa disebutnya, yang cerdasnya luar biasa juga disebutnya itu anak berkebutuhan khusus. Maka itu harus diterima di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, di sanalah latar belakang mengapa digagas adanya pendidikan inklusif di madrasah atau di sekolah, khususnya di Bandung Barat. Jadi yang melatar belakangnya adalah adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara itu mempunyai hak yang sama di dalam memperoleh pendidikan. Kemudian lokasi SLB yang biasanya terletak di kota, padahal anak berkebutuhan khususnya ada di desa dan kecamatan. Kemudian ada Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003. Itu yang melatar belakangi mengapa ada pendidikan inklusif. Kemudian konsep dasarnya seperti apa sih? Nah, di sini mungkin dari mulai Salamanca Statement disebutkan di situ, prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan semua anak sebaiknya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Jadi itu di Salamanca Statement. Jadi
Yang normal, yang tidak normal, yang namanya pendidikan inklusif itu harus selama memungkinkan ya harus belajar bersama-sama tanpa memandang ada kesulitan, ada perbedaan. Jadi tidak usah dibeda-bedakan, kita bisa belajar bersama-sama, itu menurut Salamanca Statement. Kemudian dari Staub and Peck, jadi konsep dasarnya adalah mau berkebutuhan khusus atau tidak berkebutuhan khusus. Jadi selama memungkinkan semua anak itu belajar bersama-sama gitu. Kemudian kalau menurut Staub and Peck tahun 95 mengumpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Jadi kelas reguler kelas yang normal-normal itu gitu. Jadi kalau pendidikan inklusif itu ya yang berkelainan baik ringan, sedang ataupun berat ya sama saja di dalam satu kelas gitu, disatukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan ya, apapun jenis kelainannya ya, dan bagaimanapun gradasinya. Tadi kalau paling cerdas atau paling tingkat intelijensinya paling rendah pun bisa gitu di sana dilaksanakan kalau yang melaksanakan pendidikan yang inklusif gitu. Kemudian diselanjutkan lagi, konsep dasarnya adalah Sapon and Shevin O'Neill tahun 95 menyatakan bahwa pendidikan inklusif itu sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak yang berkelainan dilayani di sekolah terdekat. Jadi kalau misalnya di Cililin ya, misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus, maka kalau pendidikannya sudah inklusif maka tidak usah jauh-jauh pergi ke SLB yang ada di kota, cukup disekolahkan di sekolah yang biasa atau yang reguler gitu. Itu menurut Sapon and Shevin ya. Kemudian kalau menurut Freiberg tahun 95 mengatakan melalui pendidikan inklusif anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya. Jadi kesimpulannya, jadi yang namanya pendidikan inklusif itu jadi mau anak berkebutuhan khusus ataupun yang tidak gitu, itu harus ditempatkan di dalam satu kelas bersama-sama gitu, di kelas yang reguler. Kemudian landasan pendidikan inklusif, yang pertama ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis, landasan empiris. Landasan filosofis adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda baik fungsi indera, kapasitas intelektual, kondisi fisik dan mental, tetapi tetap dalam satu tujuan, yaitu apa? Tujuan pendidikan sebagai pengembangan potensi diri melalui pendidikan sebagai perwujudan umat Tuhan. Kemudian kelainan versus kewajaran diibaratkan perbedaan suku, ras, etnis yang masing-masing memiliki karakteristik, potensi dan masalah, tetapi bisa disatukan melalui upaya pendidikan. Jadi itu landasan filosofisnya. Jadi apapun perbedaannya itu bisa disatukan melalui pendidikan inklusif. Landasan yuridisnya tadi sudah dibahas, ada Salamanca Declaration UNESCO tahun 94, kemudian deklarasi PBB tentang HAM, ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kemudian undang-undang ada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Boleh dilihat di situ, itu adalah landasan yuridis atau sumber hukum mengapa bisa dilaksanakan adanya pendidikan inklusif. Nah, kemudian landasan pedagogisnya, landasan pedagogis itu landasan tentang kependidikannya. Jadi apa sih yang mendasarinya adalah bahwa melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasi dari teman sebayanya di sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman-teman sebayanya. Jadi itu landasan pendidikannya atau alasan kependidikannya. Kemudian landasan empirisnya nih, di National Academy of Sciences Amerika Serikat menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan itu lebih ke diskriminatif. Itu landasan empirisnya. Jadi layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Pendidikan inklusif berdampak positif ya, baik terhadap pengembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dengan teman sebayanya. Jadi landasan empirisnya adalah
bahwa pendidikan inklusif itu ternyata punya dampak positif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian dari sini sebutkan meskipun sudah ada inklusi ke badan sekolah khusus segregasi seperti SLB atau yang khusus gitu. Jadi walaupun ada pendidikan inklusif, tetap sekolah yang seperti SLB itu diperlukan sebagai alternatif bagi pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan yang memerlukan serta pusat dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi misalnya kita beranggapan atau buat apa misalnya ada SLB kalau ada pendidikan inklusif, ternyata tetap SLB tetap dibutuhkan, tapi inklusi juga itu bisa membantu ataupun bahkan mendukung. Jadi saling mendukung antara SLB dan sekolah yang reguler. Itu beberapa hal yang agar kita tahu adanya pendidikan inklusi. Jadi pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang dilaksanakan atau diselenggarakan dengan tidak membeda-bedakan apakah dia itu anak berkebutuhan khusus ataupun tidak. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan inklusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi memberi wawasan buat kita, sehingga kalau misalnya kita di kelas atau di kelas kita menemukan ada hal-hal yang misalnya saya mah geuning kitu misalnya ya, itu jadi kita bisa lebih memahami dan memaklumi dan tidak melakukan hal-hal yang bisa atau merendahkan dia gitu, orang teman kita misalnya, tidak boleh seperti itu, karena kita di sini ternyata Madrasah Aliyah Negeri Bandung Barat telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.